Dan khususnya kalau lihat untuk suku digital, mereka punya masalah karena information bubbles. Semua yang mereka dapat oleh gadget sudah didistorsi oleh algorithms. Mereka dapat hanya sisi A dan bukan sisi B. Kalau saya sudah bilang saya suka kucing, ternyata tak ada anjing lagi di dunia. Hampir semua foto itu kucing, tapi teman saya yang suka anjing. Foto yang datang paling sering itu anjing. Mana yang benar dan tidak? Lebih lagi mereka sadar. Ini makan semua waktuku. Saya tidak punya waktu cukup untuk segalanya. Dan selalu notifikasi berapa banyak anak sekarang tidur dengan HP masih di tangannya. Apakah mereka belajar dari orang tua yang sering mirip, tetapi itu diskusi untuk saat yang lain. Ini tantangan dan dampak yang buruk. Saya masih ingat ini 5 tahun yang lalu anak tahu. Semua teman yang tidur dengan HP di bawah bantalnya. Telepon kapanpun mereka respon. Apakah mereka itu menggantikan identitasnya? Mereka sadar tanpa HP mereka rasa telanjang. Tanpa HP mereka mulai gemetar akan apa? Berapa banyak orang pulang ke kantor, termasuk di Sabda, sudah tahu mereka datang lagi, lupa HP ya, hehehe, ya lupa HP. Lupa kerjaan, buku, kertas, topi, helm, no problem, apapun lain, tinggal sampai besok. Tapi HP-nya itu bagaimana mereka akan interaksi dan relasi itu bagian dari identitasnya. Lebih lagi kalau itu HP dan AI yang lakukan semua mikirannya, apakah tambah malas? Saya lihat untuk bikin PowerPoints, untuk bikin articles, untuk bikin content, untuk orang yang siapkan khotbah. Kalau tak hati-hati, atau bahan sekolah minggu, klik-klik simsalabim. And so semua ini tantangan. Maka sadar, saya bisa kerja keras untuk lakukan tugas daripada guru, atau klik-klik, tugas sudah selesai. Tapi mereka juga sadar ini sesuatu yang tidak sehat. Tapi gampang. Dan berapa kali gampang menang atas sehat, gula akan menang atas makanan sehat. So, lebih dari itu, spiritual numbness, kalau mulai akses ke segalanya, dan semua jenis dan variasi mulai untuk tak tahu mana yang sesat dan tidak, disinformasi rohani, etika dan moral, kau punya akses kepada tidak hanya pornografi, tetapi segala jenis makanan, tidak hanya bahanku, tetapi semua yang mewah. Masalah mata saya tertarik kepada mewah atau yang manis atau segalanya. Tapi itu bukan dunia saya dan mana etis, moral, dan mulai satu numbness. Kalau itu tidak hanya instant, kalau tidak hanya satu yang gratifikasi dan bikin stimulain, semua ini. Dan mungkin yang dark side paling aneh, itu nomor 6 kedua, seharusnya nomor 7, itu mereka jadi alien, mereka jadi betul seperti makhluk alien, sudah lihat filmnya atau asing dalam dunia. Karena mereka dalam gereja, pikirannya, interaksinya, mereka di dunia yang beda, itu betul orang asing. Kalau ambil satu orang dari India, blok, mereka drop di gereja Anda, bahasanya, budayanya, caranya itu asing. Mereka karena hidup sebagai suku digital, they're not at home. Mereka tidak rasa diterima dengan baik. Okay, so dark side itu sisi gelap AI, itu mengancam kehidupan rohani, etika dan relasi dan untuk suku digital dengan Tuhan dan lebih lagi dengan sesama. Ini menjauhkan dan bisa bikin hidup dengan sesama dan Tuhan lebih sulit. Nah, gereja apakah hadir sebagai terang bimbingan mereka memahami, memilih, dan memanfaatkan AI dengan hikmat Kristus? So, saya mau lihat tidak hanya dark side, saya mau lihat yang bright side. Di akhir dark side 1 and 2, diomong bright side. So, ini beberapa hal yang khusus untuk suku digital daripada the bright side.
Mereka sekarang punya akses ke firman Tuhan yang lebih luas, lebih cepat. Mereka hanya bisa baca dan dengar firman kapanpun. belajar, Mereka bisa belajar dan studi firman kapanpun. And dengan Alkitab GPT dan AI sejenisnya, mereka bisa conversation. Mereka bisa bergumul. Mereka bisa punya counseling yang Christian, Alkitabiah, yang selalu akan mengarahkan Ya. firman Tuhan. Anak muda sering punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bahkan pendeta tidak bisa menjawab. Ya. Dan AI bisa menolong paling tidak untuk memberikan solusi awal gitu ya, sebelum mereka betul-betul datang dan berdiskusi dengan hamba Tuhan atau mentor yang lebih dewasa secara rohani. Ya, and dengan firman Tuhan, mereka mulai belajar takut akan Tuhan. And so, akses kepada firman Tuhan, tapi kalau itu terpisah dari gereja, sulit minta ampun. AI bisa Nah, jadi... sekarang ini Pak, anak muda itu sebenarnya tidak meninggalkan kekristenan, mereka meninggalkan gereja. Ya, dan mereka masih lapar rohani. Padahal mereka harusnya kembali ke gereja, Ya. tetapi gereja tidak menampung Dan mereka. satu bright side, nomor 4, itu jadi pendamping rohani dan emosional. Seharusnya manusia juga, tetapi kalau tidak ada 24/7, bangun di tengah malam, langsung. Dan lebih lagi nomor 3, untuk pemuridan yang lebih interaktif dan lebih efektif. Ingat yang 5H? Ya betul, AI. And lebih lagi digital bisa mendampingi. And kalau mau, itu mendukung disiplin rohani yang konsisten. Ada daripada reading plan, sampai ada banyak. aplikasi, semua yang bisa mendampingi untuk itu. And mereka bisa lebih kreatif untuk ekspresi iman dan pelayanan. Kalau saya lihat dan bandingkan Daniel Babylonia, dia hidup di dunia yang lama Jerusalem, kemungkinan hidup rohaninya dan iman masih muda dan belum diuji dan tidak terlalu relevan. Tetapi waktu di Babylonia lebih kreatif, lebih ekspresif, dan dia betul memperjuangkan dan belajar, dan dari itu bertumbuh dan berkembang dalam imannya. Dan orang suku digital, satu bright side, imannya betul punya satu terang dalam dunia ini. And Tapi mereka harus dibimbing, Pak. ya, and lebih Oleh lagi orang yang lebih dewasa secara rohani. Saat ini tidak banyak mentor untuk mereka, karena mereka harus orang yang tahu tentang dunia digital. Ya, dan mau tidak mau, dan ini satu bright side, kalau diatur dan gereja respon dengan baik, AI adalah masa depan, tapi mereka suku digital adalah masa depan dari gereja. Mereka adalah dunia dan generasi AI itu masa depan. Kami akan menolong mereka untuk memperjuangkan dan mengerti dan mengenal iman atau tidak.